Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang sangat saya hormati Bapak dosen pengampu kita Muhammad Satibi MPDI, dan yang sangat saya cintai teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Fitriana, saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5B, ingin mempresentasikan sedikit makalah dengan mata kuliah metode penelitian hukum dengan tema pernikahan beda agama, perspektif hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, pengertian perkawinan. Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah, sehingga menjadi sangat penting manusia yang telah dewasa, berakal sehat, sehat jasmani dan rohaninya, pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup rumah tangganya. Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat, atau bahkan berbangsa, maksudnya keturunan gitu ya. Oke, jadi perkawinan memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena merupakan bagian dari ibadah dan dimensi spiritual. Manusia yang sudah dewasa secara fisik, sehat mental gitu ya, biasanya membutuhkan pasangan hidup untuk mencapai ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan. Kehidupan bersama pasangan memberikan rasa aman dan nyaman. Udah jelas ya. Kayak gitu. Kesejahteraan hidup, perkawinan memungkinkan tercapainya kehidupan yang harmonis dan saling mendukung. Pembangunan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Jadi maksudnya lebih ke keturunan gitu ya. Dengan adanya perkawinan kita bisa membuat keturunan gitu. Dan ada penerus kita gitu ya. Oke, next ya. Pernikahan beda agama, perspektif hukum agama. Nih, lihat di samping ya. Oke, kontroversi perkawinan beda agama dalam UUP atau Undang-Undang Perkawinan tidak lepas dari konteks historisnya. Nah, ceritanya gitu ya. Di mana proses penyusunan dan perumusan UUP merupakan hasil tawar-menawar dari berbagai kepentingan di antara fraksi yang ada ketika itu, sehingga aspirasi masyarakat belum mendapatkan respon yang memadai, meskipun telah berusaha untuk meminimalisir dengan memilih sistem unifikasi terbatas, yaitu dengan mengadakan kesatuan ketentuan-ketentuan di dalam perkawinan dan memberi tempat bagi kekhususan yang diizinkan oleh agama masing-masing gitu. Jadi kontroversi tentang perkawinan beda agama dalam UUP ini muncul karena dipengaruhi oleh latar belakang sejarah proses penyusunan dan perumusannya gitu. Jadi mendatangkan adanya tawar-menawar antar fraksi gitu. Kemudian respon masyarakat yang terbatas, meskipun ada upaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tapi memang belum sepenuhnya terakomodasi gitu. Terus ada juga sistem unifikasi terbatas. Jadi UUP atau Undang-Undang Perkawinan mencoba menyatukan aturan-aturan perkawinan secara umum, namun tetap memberikan ruang bagi kekhususan yang diizinkan oleh ajaran agama masing-masing. Secara keseluruhan, kontroversi ini menunjukkan bahwa aturan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan hasil kompromi dari berbagai kepentingan, sehingga isu seperti perkawinan beda agama tetap menjadi perdebatan, bahkan hingga saat kini. Oke, lanjut ya. Yang terakhir, bisa dilihat di samping lagi, pernikahan beda agama, perspektif Undang-Undang Perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Poin 2, perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidak sahnya perbuatan hukum. Dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan
Syarat sahnya perkawinan yaitu 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Oke, yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi agar suatu perkawinan diakui secara hukum, 2 syarat utama yang tadi itu harus dipenuhi gitu. Sah menurut agama atau kepercayaannya masing-masing dan dicatat secara resmi sesuai hukum negara. Hal ini juga penting untuk memastikan akibat hukum yang jelas, misalnya dalam hal hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan hukum lainnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.